Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perbendaharaan semua, kembali lagi di POPMI, Podcast Pembiayaan Ultramikro episode 2. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai pembiayaan ultramikro secara umum. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro secara lebih rinci. Tentunya kita ditemani oleh pelaksana seksi Bank KPPN Banjarmasin, yaitu Mbak Sukma. Halo Mbak Sukma, kita ketemu lagi nih. Iya Mbak, alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah Mbak, di episode sebelumnya kan kita telah membahas pembiayaan ultramikro secara umum nih Mbak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro ini secara lebih rinci ya Mbak ya. Siap. Nah, boleh nggak Mbak diceritain gimana sih sejarahnya pembiayaan ultramikro ini? Sebelum menjelaskan terkait dengan sejarah pembiayaan ultramikro ini, saya mau mengulas sedikit terkait dengan materi yang kita sampaikan di podcast yang sebelumnya, di podcast episode pertama yang kemarin. Jadi pembiayaan ultramikro ini adalah suatu fasilitas dari pemerintah yang ditujukan kepada para pelaku usaha di lapisan terbawah kategori usaha mikro atau yang bisa kita kenal dengan pelaku usaha ultramikro gitu ya. Nah, para pelaku usaha ultramikro ini kebanyakan belum bankable atau belum bisa mengakses layanan dari perbankan gitu. Tapi mereka memerlukan pembiayaan yang mudah dan juga cepat. Nah, kebanyakan dari mereka karena itu tadi mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan non formal gitu ya. Kemudian kenapa program pembiayaan UMI ini dibentuk? Salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan juga cepat bagi para pelaku usaha ultramikro dan kemudian menambah jumlah wirausahawan baru yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Kemudian diharapkan juga dapat menjadi jembatan bagi para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sosial untuk nantinya bisa mengakses layanan perbankan gitu. Kemudian kita masuk ke sejarah dari pembiayaan ultramikro ini ya. Jadi pembiayaan ultramikro ini dimulai pada tahun 2017 di mana Badan Layanan Umum PIP yang sebelumnya kita kenal dengan fungsinya terkait dengan pembiayaan infrastruktur gitu mendapatkan mandat baru sebagai pelaksana dari program pembiayaan UMI ini. Nah, pada tahun 2017 terkait hal itu tadi ditetapkan regulasi baru yaitu PMK nomor 22 tahun 2017 tentang pembiayaan ultramikro. Pada piloting pertama penyaluran pembiayaan UMI ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, PT Pegadaian, PT PNM, dan juga PT BAV. Pada waktu itu total dana kelolaannya masih sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian masuk di tahun 2018 di mana pada tahun 2018 itu dikembangkan suatu sistem yang namanya SIKP UMI atau Sistem Informasi Kredit Program UMI yang berfungsi sebagai monitoring bagi kami KPPN dan juga Kanwil juga tentunya di BLUPIP dan juga para pelaksana terkait dengan pembiayaan UMI ini untuk melakukan monitoring terkait penyaluran pembiayaan ultramikro. Ya. Kemudian di tahun 2018 juga ditetapkan PMK baru itu PMK nomor 95 tahun 2018 tentang pembiayaan ultramikro. Nah, di tahun 2018 ini ada penambahan dana kelolaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Kemudian masuk di tahun 2019 ada tambahan dana kelolaan lagi yaitu sebesar 3 triliun rupiah untuk program pembiayaan UMI ini. Kemudian masuk di tahun 2020 ada tambahan dana kelolaan lagi sebesar sebesar 1 triliun rupiah. Itu. Selain itu di tahun 2020 ini karena pada waktu itu awal masa Covid ya, di situ ada pemberian fasilitas relaksasi bagi para pelaku UMKM dan juga adanya pemberian subsidi bunga bagi para pelaku usaha yang terdampak COVID-19 gitu. Kemudian selain itu di tahun 2020 juga ditetapkan PMK baru lagi yaitu PMK 193 tahun 2020 tentang pembiayaan ultramikro yang di situ salah satunya mengatur tentang plafon maksimal pembiayaan yang dapat diterima oleh satu individu debitur dari sebelumnya 10 juta rupiah per individu menjadi 20 juta rupiah per individu. Nah, itu kan dijelaskan nih Mbak kalau misalnya ada perubahan plafon dari 10 juta menjadi 20 juta. Itu alasannya kenapa nih Mbak? Karena
terdapat debitur yang usahanya semakin meningkat. Dimana kalau usahanya meningkat itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar, membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Tapi pada saat itu juga, pada saat usahanya meningkat, mereka masih belum bankable. Jadi perlu ditingkatkan plafon ini supaya dapat menginclude dari biaya yang mereka perlukan gitu. Kemudian selain itu ada juga karena mereka ada wilayah di Indonesia yang indeks kemahalannya lebih tinggi. Sehingga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Gitu. Tadi kan masuk di tahun 2020, kemudian sekarang masuk di tahun 2021, penyalurannya semakin meningkat. Di tahun 2021 penyalurannya telah mencapai nilai 18 triliun untuk 5,3 juta debitur, lebih dari 5,3 juta debitur. Kemudian di tahun 2022 ini ditetapkan perbaru, yaitu per 6 tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis bagi kantor vertikal seperti KPPN dan juga Kanwil DJPB untuk melakukan fungsinya terkait dengan program pembiayaan UMI ini gitu, Mbak. Baik Mbak, udah dijelasin nih Mbak ya secara detail nih Mbak. Nah, gimana sih Mbak ini progres penyaluran UMI ini secara nasional nih Mbak? Nah, jadi berdasarkan data yang saya terima per 30 Juni tahun 2022, mungkin saya izin baca data ya Mbak, soalnya kalau saya menghafal data agak kurang detail nanti jadinya. Berdasarkan data yang saya terima per 30 Juni tahun 2022 atau semester 1 tahun 2022 kemarin, total debitur yang mendapatkan program pembiayaan UMI telah mencapai 6,4 juta debitur. Sangat banyak sekali, dengan total penyaluran mencapai 22,03 triliun. Sangat banyak banget kan ya. Dari total penyaluran sebanyak 22,03 triliun ini, sebanyak 95,09%-nya adalah perempuan. Itulah yang yang cantik dari UMI ini adalah sebanyak 95,09%-nya adalah para pelaku usaha perempuan. Ya. Hebat ya Mbak ya, wanita Indonesia ini ya Mbak ya. Kemudian sebanyak 90,68%-nya plafon kreditnya kurang dari 5 juta rupiah. Jadi mereka melakukan pinjaman rata-rata di bawah 5 juta rupiah gitu ya. Kemudian sebanyak 92,29%-nya tenor pinjamannya sampai dengan 12 bulan. Kemudian 44,7%-nya melakukan akad pembiayaan secara syariah, dan 95,97%-nya merupakan debitur dengan sektor perdagangan. Baik Mbak Sukma, lanjut ya Mbak ya. Nah, untuk jangkauan penyalur di Indonesia ini sudah seperti apa Mbak? Untuk jangkauan penyalur, kita balik lagi ke sejarahnya ya. Di tahun 2017 itu jumlah penyalurnya baru 9 dengan sebaran di 372 kabupaten atau kota. Kemudian di tahun 2018 meningkat lagi 2 kali lipatnya menjadi 18 penyalur dengan sebaran 422 kabupaten atau kota. Tahun 2019 alhamdulillahnya meningkat sangat cepat dari 18 penyalur menjadi 40 penyalur dengan sebaran 458 kabupaten atau kota gitu ya. Di tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 6 penyalur menjadi 46 penyalur yang tersebar di 491 kabupaten atau kota. Kemudian tahun 2021 total penyalur mencapai 55 penyalur dengan sebaran 503 penyalur. Kemudian di tahun 2022 ini, tepatnya di semester 1 kemarin per 30 Juni tahun 2022, total penyalurnya telah mencapai 60 penyalur dengan sebaran 509 kabupaten atau kota gitu ya. Diharapkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia ini dapat terjangkau semua oleh penyalur sehingga masyarakat bisa memanfaatkan program pembiayaan ultramikro ini untuk mendukung dan juga menyokong usahanya gitu ya Mbak. Baik Mbak, lalu untuk di KPPN ini sendiri gimana nih Mbak penyalurannya? Kalau di KPPN sendiri di lingkup wilayah KPPN yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Nusa dan juga Kabupaten Banjar. Kalau dari tahun ke tahun dilihat itu relatif naik, walaupun ada sempat turun tapi bisa kita kategorikan relatif naik gitu ya. Di tahun 2017 memang debiturnya sekitar 1.200-an debitur dengan nilai penyaluran 2,8 miliar.
Kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 1.900-an debitur dengan nilai penyaluran lebih dari 5 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2019 meningkat juga 2 kali lipatnya hampir dengan jumlah debitur lebih dari 3.000 debitur dengan nilai penyaluran 9,3 miliar. Kemudian di tahun 2020 ini sangat meningkat pesat dari sebelumnya 3.000-an debitur menjadi hampir 7.000-an debitur dengan nilai penyaluran lebih dari 22 miliar. Kemudian di tahun 2021 jumlah debiturnya lebih dari 5.000 debitur dengan nilai penyaluran 19,5 miliar. Kemudian tahun 2022 per 26 Oktober kemarin itu jumlah debiturnya telah mencapai 4.400 debitur dengan nilai penyaluran lebih dari 17,5 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan kita total dari tahun 2017 ini sampai dengan 26 Oktober tahun 2022, itu kita dapat angka jumlah debiturnya lebih dari 23.000 debitur dengan nilai penyaluran lebih dari 77,2 miliar rupiah. Nilai yang sangat besar sekali menurut saya. Ya. Baik Mbak, lalu untuk penyaluran di setiap wilayah di tahun 2022 ini gimana nih Mbak? Kalau kita lihat berdasarkan data yang saya ambil kemarin di SIKP UMI per 26 Oktober tahun 2022 ini, ya. Paling tertinggi nilainya ada di Kota Banjarmasin dengan total penyaluran lebih dari 11,1 miliar rupiah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada Kabupaten Banjar dengan nilai lebih dari 3,1 miliar rupiah. Kemudian ada Kota Banjarbaru dengan nilai 2,8 miliar rupiah, dan yang terakhir ada Kabupaten Baritokuala sekitar 436 juta rupiah, gitu Mbak. Baik nih Mbak, lanjut ya. Untuk realisasi per penyalur sendiri gimana nih Mbak? Kalau kita lihat berdasarkan penyalur, jadi di triwulan 3 tahun 2022 ini kemarin gitu ya, penyalur di Kabupaten Banjarmasin itu ada 5 sebelumnya, yaitu PT Pegadaian, PT PNM, Koperasi Mitra Duafa, KSPS BMT UGD Sidogiri, dan KSPS Bina Umat Sejahtera itu ya. Kemudian di triwulan 4 tahun 2022 ini muncul lagi satu penyalur baru, yaitu PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia atau REVI gitu ya. Kemudian kalau kita melihat data penyaluran di KPPN Banjarmasin berdasarkan penyalur ini, yang terbesar ada di PNM dengan nilai penyaluran lebih dari 11,6 miliar dengan jumlah debitur sekitar 2.900-an debitur. Kemudian ada di Koperasi Mitra Duafa dengan nilai penyaluran lebih dari 2,8 miliar dengan jumlah debitur 773 debitur. Kemudian di PT Pegadaian nilai penyalurannya lebih dari 1,5 miliar dengan jumlah debitur 372 debitur. Kemudian ada di KSPS BMT UGD Sidogiri dengan nilai penyaluran lebih dari 1,3 miliar dengan jumlah debitur 306 debitur. Kemudian KSPBS BMT Bina Umat Sejahtera nilai penyalurannya mencapai 91,5 juta dengan jumlah debitur 28 debitur. Ya. Kemudian yang kemarin baru masuk di sistem PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, baru satu debitur dengan nilai penyalurannya 2,9 juta rupiah. Oke. Kalau di total itu total penyalurannya mencapai total penyaluran di Kabupaten Banjarmasin ini mencapai 17,5 miliar rupiah dengan total debitur 4.400 debitur gitu Mbak. Baik Sobat Perbendaharaan semua, cukup jelas ya informasi tentang pembiayaan ultramikro ini. Jadi pembiayaan ultramikro ini sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang sudah berkembang sangat bagus. Nah, untuk dana yang sudah tersalurkan sampai sekarang ini mencapai 22,03 triliun dengan jumlah debitur 6.400.141 debitur. Nah, dengan jumlah penyalurnya yaitu 60 yang tersebar di 509 kabupaten dan kota. Nah, terima kasih ya Mbak Sukma ya sudah memberikan informasi kepada saya dan Sobat Perbendaharaan semua. Siapa Mbak? Saya ada pantun nih Mbak Sukma. Siap. 2-3 kucing berlari di pinggir kali. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih sudah menonton di podcast kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, terima kasih teman-teman.